Nah, dengan ditambahkannya oxymetazoline dari tetes mata ini, harapannya pembuluh darahnya akan mengecil sehingga merahnya akan berkurang. Jadi efek berlawanan dari efek yang kita inginkan. Jadi matanya tambah merah. Jadi bila untuk glaukoma itu sebaiknya dihindari. Halo, bertemu dengan saya kembali, Wira. Melanjutkan permintaan dari Mbak Winda. Halo Mbak Winda, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hari ini kita bahas tentang pseudoastenov. Pseudoastenov itu mengandung oxymetazoline dan zinc ya. Jadi zat utamanya itu, yang lain-lain ya tentu ada, tapi untuk zat aktif yang kita inginkan dari tetes mata itu adalah oxymetazoline dan zinc. Oxymetazoline itu apa? Adalah suatu zat di mana dia berfungsi untuk mengecilkan pembuluh darah ya, diameter pembuluh darahnya akan mengecil. Tujuannya apa? Yaitu kadang-kadang yang iritasi mata menyebabkan pembuluh darahnya itu melebar, jadi matanya merah, melebar. Nah, dengan ditambahkannya oxymetazoline dari tetes mata ini, harapannya pembuluh darahnya akan mengecil sehingga merahnya akan berkurang. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi mata merah. Kemudian zinc dalam kandungan ini tujuannya apa? Itu untuk membantu kinerja sel darah putih kita ya, untuk meningkatkan imunitas ya. Kemudian yang penting juga untuk sebagai astringent. Jadi dengan adanya zinc ini sebagai astringent, harapannya air matanya akan berkurang sehingga tidak mengganggu. Kemudian indikasinya apa sebenarnya? Ini yang penting ya. Indikasinya hanya untuk iritasi yang non infeksi ya. Jadi kalau mata kita iritasi, kita ingat-ingat ini kira-kira berpotensi infeksi apa bukan. Kalau yang bukan infeksi, iritasi bukan infeksi, jadi bisa menggunakan tetes mata Astenov ini. Kapan kita kira-kira mengirakan, wah ini mata saya iritasi, tandanya apa? Merah, perih ya, kadang gatel, berair. Nah, itu kemungkinan iritasi ya. Kemudian kita lihat kira-kira ini infeksi apa bukan. Kalau merahnya karena kena asap, ya, misalnya asap rokok ya, kemudian juga lama di ruangan ber-AC ya, kemudian matanya jadi merah, berair ya, itu iritasi bukan karena infeksi. Tetapi kalau habis kecolok ya, colok tangan, kuku, kemudian kayu kena besi, kemudian kita gerinda ya, kena percikannya, itu mata kita seperti iritasi ya, mata merah ya, berair juga perih ya. Tapi ada riwayat kena trauma seperti itu ya, itu kemungkinan infeksi. Jadi jangan dipergunakan terlalu lama. Kalau kita sudah tetesin obat ini kemudian tidak membaik, harus ke dokter ya. Jadi kalau non infeksi, oke, kita tetesin biasanya enak ya, matanya jadi enteng ya, jadi merahnya berkurang, kemudian berairnya berkurang, itu biasanya jadi nyaman ya. Tapi karena kemungkinan ada infeksi setelah sehari dua hari kita pergunakan tidak membaik, itu biasanya memang terjadi infeksi. Sebaiknya kontrol ke dokter mata ya, jangan ditunda, kemungkinan akan terjadi infeksi. Indikasi yang lain juga bisa digunakan pada mata yang lelah ya. Jadi kalau kita lama digadget, di komputer lama, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan penglihatan yang lama ya, jarak dekat lama, itu sering mata kita jadi lelah. Itu juga bagus menggunakan tetes mata ini. Dengan demikian pembuluh darah yang ada di mata itu menjadi lebih kecil ya, kemudian desaan akibat dari melebarnya pembuluh darah itu bisa diminimalisir sehingga matanya jadi lebih enteng. Seperti obat yang lain yang pernah kita diskusikan, itu ada dua kemasannya, yang mini dose dan botol. Seperti kita ketahui, kalau mini dose, kalau kita udah buka, umurnya 3 kali 24 jam atau 3 hari ya. Kemudian untuk hari keempat kita harus ambil yang baru. Sedangkan untuk botolan itu kalau kita dibuka umurnya 1 bulan. Jadi kalau udah lebih 1 bulan harus diganti yang baru ya. Sehingga kalau yang botolan sebaiknya dikasih tanggal ya, atau yang kecil juga sebaiknya dikasih tanggal kapan bukanya sehingga tidak terlalu melebihi batas waktunya ya. Sehingga kadang-kadang kita lupa ini berapa bulan ya, udah 2 bulan gitu, kadang kita lupa itu kapan dulu bukanya. Jadi sebaiknya dikasih tanggal. Kemudian berapa kali boleh dipakai? Karena dia mengandung vasokonstriktor, itu tidak boleh digunakan terlalu sering ya. Bisa digunakan 3 kali atau 4 kali sehari bisa ya. Karena kalau terlalu sering, apalagi terlalu jangka panjang ya, lebih dari seminggu dipakai, efek vasokonstriktornya itu bisa berubah menjadi vasodilatator ya. Jadi itu kalau matanya merah, kemudian ditetesin obat ini, karena saking seringnya
mata kita atau pembuluh darah kita bukan bereaksi mengecil, bukan merahnya tambah hilang, tapi pembuluh darahnya bisa melebar, malah melebar ya. Jadi efek berlawanan dari efek yang kita inginkan. Jadi matanya tambah merah. Jadi bila ada saudara-saudara yang pakai Sindoastenov ini matanya tambah merah, mungkin itu terlalu lama makainya ya. Jadi diharapkan penggunaan Astenov ini hanya kalau pas iritasi ya, mata merah aja ya, jadi baru dipakai. Kalau enggak dia malah justru rebound, jadi ada efek rebound sehingga matanya jadi tambah merah kalau setelah diteteskan. Kemudian apakah ada kontraindikasi? Tentu kalau setiap obat kita harus waspada ini kontraindikasinya apa. Jadi kalau kita memiliki alergi terhadap kandungannya, misalnya terhadap oksimetazolinnya kita alergi, ya tentu kita nggak boleh menggunakan obat ini karena akan menambah masalah ya, tentu kita tambah parah. Kemudian juga hati-hati untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang usia lanjut ya, jadi hati-hati juga menggunakan obat ini. Khawatirnya memiliki efek samping yang sistemik atau memiliki efek samping yang ke seluruh tubuh, misalnya meningkatkan tekanan darah. Karena dia bersifat mengecilkan pembuluh darah ya, jadi efek sampingnya kalau masuk ke seluruh tubuh dia akan meningkatkan tekanan darah. Jadi hati-hati untuk bapak ibu-ibu yang sudah usia ya menggunakan obat ini. Jadi harus selalu cek tekanan darahnya ya. Kalau memang riwayat darah tinggi, jadi saya sarankan hati-hati ya. Demikian juga untuk penderita glaukoma sebaiknya hindari menggunakan obat-obat ini karena dikhawatirkan juga akan meningkatkan tekanan bola matanya. Demikian diskusi kita kali ini, semoga bermanfaat apa yang kita sudah diskusikan, dan kita akan lanjutkan dengan materi-materi yang lain ya. Ada teman-teman yang minta pterygium, nanti saya akan membuatkan diskusi tentang pterygium. Kemudian gingitan juga sering kita ya, nanti saya buat diskusi tentang gingitan juga. Demikian, semoga bermanfaat dan salam sehat.